Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarbia SPD SD peserta Latsar CPNS 2022 golongan 3 BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara kelas B. Di sini saya akan memaparkan atau mereview kembali materi yang dibawakan oleh Ibu Dr. Haja Nur Endang Abbas MSE MSI tentang analisis isu kontemporer. Di sini saya mengangkat sebuah isu yang sedang hangat dibicarakan, yaitu korupsi. Sebelum masuk pada pembahasan isu, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Isu kontemporer ini dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berkembangnya teknologi yang tidak disertai dengan kesiapan individu yang mengalaminya. Dalam isu korupsi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah 1. Identifikasi isu. Yang pertama adalah pemerintah. Belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi, sehingga membuat proses hukum terkesan lama dan berlarut-larut. Yang kedua adalah masyarakat. Rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar telah ikut mendukung praktik korupsi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah akademisi. Kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. 4 adalah pengusaha, yaitu kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari perilaku korupsi dan para pelaku usaha untuk memperlancar usahanya. Yang kelima adalah media, yaitu kurang maksimalnya peran media dalam memberikan informasi mengenai kasus dan pelaku korupsi yang sedang terjadi. Yang poin kedua adalah menemukan isu. Prioritas dari beberapa isu di atas, maka dapat ditetapkan analisis isu dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria, yaitu teknik APKL, aktual, problematik, khalayak, dan layak. Teknik APKL ini digunakan untuk menetapkan masalah terpilih dengan menggunakan skala Likert 1-5. Berdasarkan hasil analisis isu di atas, yang menjadi isu prioritasnya adalah pemerintah, di mana belum maksimal dalam penegakan hukum terkait pelaku korupsi. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pemerintah seharusnya memaksimalkan penegakan hukum di negeri ini dengan membuat kebijakan terkait pelaku korupsi, sehingga proses hukum cepat terselesaikan. Yang ketiga adalah rekomendasi dan strategi penanganan isu. Berdasarkan isu tersebut di atas, pemerintah seharusnya mengambil langkah tepat untuk dapat menanggulangi korupsi dengan cara menindak setiap pelaku korupsi dari pejabat tinggi sampai pejabat rendah, melakukan pencegahan terhadap pelaku korupsi, dan melakukan edukasi kepada
seluruh masyarakat, terlebih lagi kepada pejabat publik. Demikian pemaparan saya. Apabila terdapat kesalahan, maka kiranya diberikan kritikan dan masukan yang membangun untuk bahan pertimbangan atau untuk bahan perbaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.